kalau pengen nonton yang seru di sini aja di Oke Bos di Trans 7. Pasti bersama Raffi Ahmad, Vicky Prasetyo dan Ayuga Nagita Slavina. Bang, semangat Bu. Oh, semangat. Tapi Ibu Bos, kalau Bos, saya memberikan pertanyaan. Siapakah artis yang paling terkenal dan terpopuler di stasiun kesayangan kita Trans 7? Di Trans 7? Iya. Raffi Ahmad! Kang, kamu jangan Kenapa kegeeran Bos gitulah. mengumandangkan diri sendiri? Karena saya sendiri yang mengumandangkan. Apa alasannya bisa memproklamir sebagai artis yang paling Ya, karena terkenal di mulut-mulut Trans 7? saya sendiri yang ngomong. Kalau mulut orang lain mungkin ngomong orang lain. Oke, kalau gitu saya tanya sama Nagita Ya, Slavina. kamu sebagai Ibu, istri aku harus jawab aku. siapa? Bu. Menurut aku, Iya, Bu. Iya, yang paling terkenal aku kan. Iya. di Di Trans seluruh 7. jagat Trans 7. Iya. Yang jelas lebih ganteng, Iya. lebih keren. Daripada suami Ibu Ya. sendiri. Oh my God. Siapakah orang itu, Bu? Sebut, Bu. Mas Tukul. Mas. Oh, Tukul. Mas Tukul. Ah, Mas Tukul. Udah mau pindah TV dia. Ini ada satu orang. Siapa lagi? Semuanya akan mengalahkan kita semua. Siapa dia? Bos mau tahu. Siapa? Ibu Bos mau tahu. Iya. Siapa? Pria terkenal di Trans 7. Tunjukkan kejantananmu. Ariel! Ariel, apa kabar? Kalau ini gua Baru akuin dia kemarin main keren. Mobile Legends sama kamu kan? Ini mah Ariel dari Bandung, temen gua dulu main game. Ariel, Ini dia, Ariel. Ariel, say please sit down, Ariel. Ariel, who are you, Ariel? Ariel, gimana Terima Ariel? kasih teman-teman yang sudah mendatangkan, padahal lagi sulit juga kan Ini waktunya. Ariel susah, apalagi lagunya kemarin yang Kala Cinta Menggoda udah keluar di. Wah, Gimana sih iya. lagunya? Sejak dan kita pertama, tapi diganti aransemennya. Apa? Ya Ariel, Maaf pakai masker. ya nggak apa-apa. Boleh copot? Hah? Boleh. Boleh copot. Boleh coba Ariel. Kok bukan? Ariel sayang. Ariel. Ini mah dalang keributan ini. Enggak, kalau Mas Parto itu gini sayang. Mas Parto itu beda sama kita-kita. Kalau Mas Parto kalau udah satu syuting Ya. ini, dia udah nggak mau ngambil yang lain lagi. Enggak. Kenapa sih Mas, kok begitu sih? Satu, memang usia kali ya beda sama lu, stamina masih Enggak Mas Parto, maaf nih, sekarang berapa Mas? Saya. 45? 59. Ah yang bener, bercanda lah. Masa? Yang bener Mas. Gua nggak percaya lu Mas. Kalau nggak percaya gue pulang nih. Jangan. Enggak, iya. 59. Iya. Tapi nggak kelihatan keren ya. Iya, kayak- Kayak 74 ya. Gitu. Pasti kita kan akan juga ke situ. Lu Mas Parto beneran 59? Iyalah, cucu aja udah 2. Nah tapi saya Tapi- kalau ngelihat Mas Parto jadi inget seseorang. Siapa? Siapa? Kan Ariel. baru beberapa hari yang lalu datang ke sini. Siapa datang ke sini? Iya. Mas Tukul, Mas Tukul. Beda banget ah. Bukan. Siapa sih, Bu? anaknya Amanda Cesa. Oh, putrinya. Putrinya lagi viral sekarang. Iya, Amanda Cesa selamat lagi. ya mau jadi mertuanya Billy Saputra. Iya gak? Gini. Tapi nggak setuju katanya Mas. Enggak lah. Ya enggak. Gila nggak setuju. Itu Nanti dia. kalau ditanya misalkan bagaimana setuju? Ya mungkin ya proses atau saya sih belum gitu. Iya enggak lah. Kenapa sih Mas? Maksudnya kan Billy kan maksudnya masih muda, sukses, ganteng gitu. Kenapa nggak boleh? Bukan Mbak, takut karena kita kan tahu siapa Billy. Ya. Syuting bareng. Jadi ibaratnya kartunya udah gue pegang nih Billy. Bener. Jadi kalau disuruh milih, mau jadi pendampingnya Amanda Cesa, mau Billy atau Dul? Dul Jailani. Wah. Katanya Mbak Bunda Maya pas ketemu sama Amanda Cesa, wih cantik banget sih. Pas disebut anaknya Mas Parto, wah nggak mungkin gitu. Itulah Raffi kadang-kadang agak sedih gitu ya. Begitu ditanya anak lu toh iya. Kayaknya memandang saya begini. Tapi kalau dilihat-lihat mirip tau Sedih, sama Amanda ini Cesa. sedih sayang, sedih ini. Ini serius. Namun kan Tuh lihat tuh Mas. Maya Estianty
Kristianti tergoda, jodohkan Dul Jalena dan Amanda Chess. Jodohin, mau dijodohin, bagaimana? Jadi Mas? ceritanya Caca mau curhat ke Mbak Popi, tahu dikasih alamat, gak tahu Mbak Popi lagi ada di sini. Caca ke situ ketemu sama Mai sama Dul. Tuh lihat tuh. Anaknya Parto cantik juga, Jodohin nggak? nggak ya? Ih, bagaimana nih Mas tanggapannya nih? Ya boleh lah orang menjodohkan seorang anak dengan anak yang lain. Cuma kan bukan kita yang akan menentukan jodohnya apa. Dia sendiri lah ya. Mas Parto kayaknya kalau sama Amanda Cesa karena anak perempuan kayak over protective Iya ya. pastilah. Protektif itu penting, Vi, apalagi dalam pergaulan sekarang ini. Cuma Benar. kan kita cuma mengawasi aja gitu. Tapi kaget nggak Mas Parto, Amanda Cesa sekarang bisa viral. Emang dulu Amanda Cesa apakah pernah Mas Parto mengarahkan dia untuk menjadi artis juga? Enggak, Vi. Sama sekali nggak? Sama sekali enggak. Suaranya bagus. Ini anak-anak paling kecil Pak. Nomor 5. Nomor 5 dari saya. Nomor 4 dari saya. Cuman pertama dari istri saya gitu. Jadi pertama-tamanya emang dia kan pinter, Vi. Matematik jago, dapat juara, bahasa Inggris jago. Begitu kita ada infotainment yang mau wawancara atau acara TV, dia nggak pernah mau. Sama sekali. Nggak pernah mau. Kenapa Emang Mas? cita-cita dia bukan pengen jadi entertain. Kan jadi entertain. Sampai di SD aja, sekolah SD, SMP, orang guru-gurunya nggak tahu kalau dia anak saya. Begitu ada acara keluarga harus datang orang tuanya, baru saya datang. Begitu saya datang ada acara kan di sekolah. Mas Parto mau ngisi acara ya? Enggak. Padahal mau nganterin anak. Enggak, ada anak saya di sini siapa? Amanda Sesa Adifa. Hah, itu anak Mas Parto? Iya. Kok Cacanya nggak ngomong ya gitu? Panggilannya Caca. Caca. Tapi memang cita-cita dia bukan pengen jadi kaget sekarang dia jadi viral sekarang begini. Kaget tuh Mas Parto. Kaget juga sih, saya taunya dia bikin lagu aja dari temennya. Jadi, Oh gitu, emang nggak, maksudnya ya mungkin Curhat sama Jarang- ayah. jarang kalau ngobrol. dia introvert ya, jadi diem di rumah ya, di rumah aja, main apa kek. Temennya ngasih tahu, tahu papi, mami, ini Caca bikin lagu katanya. Lagu apaan? Nggak taunya saya lihat di videonya memang saat Caca dipancing sama teman. Coba Caca nyanyiin lagunya. Malam-malam gelap-gelap dia main gitar gitu kan. Main gitar nyanyi-nyanyi, dia itu direkam sama temennya. Dikasihin ke saya, lihat. Oh iya, saya dekat-dekat. Baru Nah, ngelihat baru, akhirnya. Saya tanya, Cah, nyiptain lagu ya? Iya. Mau nggak musiknya diseriusin? Cerah, gitu. Oh masih bingung gitu kali ya. Udah itu langsung saya panggil teman saya panggil temennya saya lagi buat ngerekam, director, tuh Bang Ical, tuh. Ical. Ical langsung. Udah rekaman Cal? Udah rekaman belum? Udah yang pertama, single pertama. Oh single yang pertama sama Ical. Udah. Oh bagus Ical mah. Ical bagus. Dan Bagus. PD-nya Caca itu pengarahan dari Ical juga. Oh karena dia juga. Ya, kamu sekarang mulai gini, Cak, kamu harus gini. Jadi sama orang tuanya mah dia nggak pernah dengerin. Malu kali. Malu, tapi bener aku juga dulu malu. Tapi Ical ini kalau nyiptain lagu buat orang bagus, buat bandnya sendiri dulu nggak bagus-bagus. Dulu, gua waktu bawain acara musik yang di TV sebelah yang Lala Yeye, dia jadi artis, jadi vokalis Robin Hood. Oh beda namanya Robin Hood. Sangat top itu lagu bener kalau dia nyanyiin. Oh. Sebelum dikenal sebagai pelawak, dalam Patrio katanya Mas Parto juga pernah jadi karyawan ayam goreng cepat saji. Iya betul. Karena Mas Parto tidak lolos tes jadi tentara. Emang benar? Cita-citanya tuh jadi tentara. Jadi tentara dulu. Tapi ini ada loh perawakannya. Iya begini. Iya padahal Oh benar. Pantes dia tuh, Bek. sebelum sukses jadi pelawak, iya. Parto Patriot ternyata pernah jadi karyawan Wah ayam seneng goreng banget cepat sama saji senjata. karena gagal tes teknik. Dadadadadadada. Lagi Jadi senjatanya. pernah saya daftar waktu itu, cuman usia belum cukup, ya udah nggak usah lah. Pernah kerja di fried chicken. Dia tuh ada temen ngajakin Eman Empat Sekawan waktu itu. Oh Mas Eman. Mas Eman Eman, dulu Eman. juara 2 lomba lawak Radio SK. Dulu juga teman saya juga ngelawak-lawak, atau dipanggil, lu udah ikut aja deh, ikut ngelawak lagi. Padahal gaji saya udah lumayan lah di sana. Oh di ayam goreng itu. Udah training tim leader gitu loh. Akhirnya pindah ke Radio SK, situ bikin grup namanya Domas, tidak berjalan. Udah tahun 94, Eko punya grup Sebul, putus, pecah. Saya juga pecah, diangkat, diambil. Tok bikin grup yuk, namanya apa? Patrio. Tahun 94 tanggal 10 dan 10. Bertiga lah saya, akhirnya Eko dari Radio SK. Tapi tau gak Bos, di rumahnya itu menyimpan atau senjata-senjata. Bener kan? Gue lihat di vlognya Sule. Iya. Gede-gede. Senjata semua.
Basoka ada mas? Itu kita punya, Vicky, itu kita punya senapan angin aja yang kalibernya 177 atau 4,5. Senapan Itu legal. Itu legal. Boleh. Senapan angin boleh. Senapan angin. Itu senapannya beneran ya? Senapan angin. Senapan angin yang ini. Asal kita jangan pegang airsoft atau airsoft gun atau airsoft, nggak boleh. Karena bentuknya kecil, 99% hampir mirip asli, itu nggak boleh. Harus ada izin. Tapi ini sayang, akibat hidup serba pas-pasan di masa lalu, Mas Parto lupa pernah berhutang dengan orang-orang. Bener kan? Masa udah umur kayak gini, udah Dulu seperti emang- gini, lupa bayar Gini, utang. dulu tuh emang zaman susah. Kontrak rumah itu 25.000, gaji 50.000. Kalau udah pertengahan bulan, udah nggak punya apa-apa. Akhirnya untung ada warung yang baik hati. Namanya Bang Wani. Bang, ambil beras dulu bang. Terus gua ambil beras sekarung. Juga mie instan sekarung, sadus. Bilangin ngambil bolu sekarung. Tapi kan gue bayar, Vi. Tapi enggak nih, ada nih. Tapi bukan orang itu yang kita maksud. Ini ada orang yang nyariin mas. Dia datang ini kayaknya nih. Kita akan panggilkan Pak Wani, sosok yang pernah dihutangin oleh Mas Parto. Siap! Setelah satu ini tetapi oke bos. Siap bos. Cibone. Mas Parto udah penasaran, kita lihat siapa yang pernah Mas Parto. Tapi nggak apa-apa nih. Iya namanya Pak Wani, nggak apa-apa ya. Mungkin lah lu. Gimana sih? Nggak pernah punya utang kan? Bener kan? Udah dibayar nggak? Apa? Udah. Dulu. Takut ditagih beras. Bang Wani itu rumahnya deket Dede dulunya. Dede Sunandar? Iya. Yang di Jalan Bangka. Jalan Bangka deket sini. Jadi Mas Parto dulu waktu zaman susah pernah minjam, pernah nggak punya duit karena gajinya cuma 50.000. Ini kalau yang baru pada nonton nih. Jadi dia suka di sebelah punya warung, tetangganya punya warung Pak Wani ini. Dia minjam, bukan minjam duit lah, beras, Bagi. mie. Sekarang dia mau nagih nih. Utang. Karena ada utangnya yang belum dibayar. Kita bagikan, ini dia Pak Wani. Pak Wani, ini orangnya saya terima kasih menganterin dong. Mari assalamualaikum. Mau kemana? Buru-buru aja, orang yang di Kuningan belum syuting. Udah di sini aja. Di Kuningan belum syuting. Mau jauh-jauh aja. Kaget ya denger Parto katanya punya utang, kaget nih mau cabut aja. Bayarin dong utang teman. Malu-maluin aja punya utang. Jangan begitu dong, kan gak enak sama Akri. Bener, Parto tuh punya utang. Bener. Bener, punya utang ya. Utang apa? Punya utang. Utang bikin program acara baru lagi sama kita. Mas Eko sehat. Ya, terima kasih ya. Yuk, mari. Saya Dulu. dulu. Woi. Mau kemana sih buru-buru? Kadang-kadang malu-maluin. Iya bang, iya bang. Tapi ini baru pertama kali. Kayaknya reuni Patrio. Oh ini eksklusif. Iya. Eksklusif baru kali ini. Patrio ada lagi. Ayo kita ngelaba. Ngelaba, ngerumpi lewat Banyolan. Gembira bersama-sama. Tapi terima kasih. Iya. Kami memang sengaja bertiga hadir, ingin memberitahu pemirsa ya, penggemar-gemar Patrio zaman dulu. Kenapa kita sering mau hadir untuk sama-sama tampil di sini, ngasih tahu bahwa kita bertiga masih hidup. Tapi hebat, Mas Parto. Kalau Mas Parto tadi kan kita udah bahas, Mas Parto kalau satu syutingan satu aja. Dia nggak mau ngambil kemana-mana. Mas Eko udah jadi bisnismen. Mas Akri udah Ustaz. jadi ustadz. Ini Masya perkembangan Allah. yang luar biasa. Jadi enak juga benar. Iya. Ya kalau saya pribadi gitu demen punya temen dua ini. Kenapa? Ya. Kalau saya lagi stres gitu ya di Senayan gitu nonton Parto gitu ya kan. Terus kalau lagi ada punya masalah didoain sama Akri. Kan? Jangan Ya, duduk. oke, thank you ya. Mana? Buru amat. Saya juga gitu. Belum ada kuning, belum Saya ada. juga gitu. Kalau lagi lemah iman gitu ya, saya tanya sama Akri. Iya. Kalau lagi emosi, saya ke Eko. Satu di sini. Udah. Duduk ya. Thank you ya, terima kasih ya. Udah. Pengen buru-buru orang syuting belum mulai di sana. Aduh. Perlu diketahui di Patrio ini saling melengkapi. Kenapa tuh? Apa tuh mas? Dalam kalau bermusik ya. Kalau saya gitar bisa, keyboard bisa, suling agak bisa, drum bisa. Iya benar. Cuma suara mungkin nggak bagus lah. Nah suara yang bagus. Nah, Akri, ini. Akri. basicnya
Kalau ngajinya kan Pak Keren. Karyo kan bagus. Suara. Lagu dangdut apalagi. Itu. Cuman kagak ngerti ketukan. Itu. Benar. Saya bisa musik tentu ngerti ketukan dong. Iya. Ngerti ketukan. Ngerti ketukan dia. Dia suara bagus. Suara bagus, Cuman nggak ngerti ketukan. Kalau Mas Eko. Suara nggak bagus nggak ngerti ketukan. Jadi gimana? Tadi kayaknya kita nonton Parto lagi ditanyain ya. Iya. Tentang Caca yang lagi viral ya. Viral. Booming ya. Luar biasa. Gua nggak nyangka gitu. Kok anaknya secantik itu bapaknya kok parah ini ya. Pasti. Cakep. Tapi jujur nih, kita mah kalau ngeliat muda dulu gitu ya, nggak nyadar bahwa kita nih bakalan punya anak cantik-cantik, ganteng-ganteng, bener. keren-keren. Ya ampun dulu mah kita. Ya Allah, gue Ya. ketemu Eko aja gue tepak ngebul. Iya, bener kita nih kalau manggil Parto gitu ya Allah ngambil gini, Toto sini Toto, sini Toto, mandi. Kadang-kadang nih temen-temen nih Parto datang, suruh cuci kaki dulu dia gitu. Tapi kalau yang kasih nama Patrio siapa sih? Oh yang ngasih nama Patrio tuh dulu kita bingung ya, mau cari nama bingung. Ada singkatannya atau ada artinya? Awal bingung, dulu pengennya Cahaya Abadi Utama. Oh, toh. Kaca gitu ya. Material ya itu mah. Kayak PT Tunggul Amatung Amut Jaya gitu, perasaan kayak bis malam. Patrio itu akronim dari Patnya Parto, Parto. A-nya Akri, Ri-nya, Ri. Ri-nya Akri, Patri. O-nya? O-nya dia kebagian O doang. Oh, Patri gitu. Patrio, Parto, Akri, Eko. Eko. Ri-nya Akri, O-nya dia. Sayang aku tuh penasaran. Apa? Kenapa? Sebenarnya bapak-bapak ini tuh sebenarnya bubar atau vakum aja sih? Ah. sebenarnya? Mohon maaf ya. Iya. Kita tuh dari awal berdiri tanggal 10 bulan 10 94 kita emang udah bubar. Jadi kalau kita bikin acara gitu ya, langsung pulang. bubar. Masa kita tiga-tigaan nyusul begini semua? Biar Nah, ini Dia- sekarang kan ngambil job sini-sini pasti ada yang pernah berantem nih. Ayo berantem lebih rating, gimana? Tapi alhamdulillah dulu mah nggak pernah berantem. Sama sekali. Nggak pernah berantem, cuma ribut-ribut gede aja. pada intinya Patrio itu nggak bubar. Cuma kan kalau satu grup tidak ada punya acara sendiri di stasiun TV manapun ya udah dianggapnya bubar. Padahal kita masih. Padahal kita mah. Padahal masih Jadi bareng. Patrio itu nggak pernah bubar. Pernah. Kita kalau hujan gede bubar. Dulu kita punya komitmen. Patrio itu kalau ada apa iklan harus bertiga. Iya, benar. Sendiri-sendiri boleh, sendiri Satu boleh. untuk tiga, tiga untuk satu. Sendiri boleh, cuma dalam surat perjanjian kita yang sendiri itu cuma dapat 10%. Iya. Dan sisanya 90% kita bagi tiga kan ada kas. Tapi jadinya kalian solid. Solid, Gitu maintenance. kan, Juga saling bantu. iklan obat waktu itu kita. Obat apa, Kri? Ya waktu itu obat generik ya. Iya, Kita merasa bahwa iya memang kita memang sebagai contoh orang yang berpenyakitan waktu itu. Sampai kita melakukan syuting iklan sampai terjadi musibah kan. Waktu itu Akri kebakar, Eko kebakar. Ini ceritanya gini, kita syuting iklan apa ya obat. Bertiga. Ya. Kita ada di satu taman kayak ini, terus di tengah-tengah itu ada jalan, batu-batu. Terus di kanan kirinya ada obor. Ada lampu, iya, Bor. Obor. Setting tradisional gitu ya. Ya. Kampungan lah. Begitu dia obor di kamera itu nggak Perkampungan. dapet, Iya. nggak soalnya apinya biru. Coba deh tambahin deh pakai bensin, spiritus atau apa gitu. Spiritus. Oh, yang Ternyata buat itu. kita bertiga nih, Akri, Eko, aku. Iya. Di sini obor. Begitu dibuka sama kru itu api dari Iya gitu. Kena dia dulu, terusnya kena saya. Terusnya untung Mas Parto agak jauh kan gitu. Jadi dia nggak terlalu kena. Yang parah yang di depan Mas Akri waktu itu. Tapi alhamdulillah. dia Aku hidup. selama 1 bulan di ruang isolasi Sebulan loh. Sebulan Kenapa? nggak keluar. Sebulan setengah malah. Pertamina. Ada bekasnya nggak tuh? Nggak. Ada ini tuh. Oh ini. Jadi kebakarnya ya lengan sini. Dan yang lebih ini lagi begitu Akri kebakar itu langsung panas. Allahu Akbar panas. Gue inget banget kalau orang kebakar itu harus guling-gulingan. Dia guling-gulingan, lu tahu nggak bajunya apa? Cotton gitu. Cotton iya, jadi kebakar. Jadi nempel di kulit. Oh ya Allah. Tapi ini bener loh, cerita ini belum ada yang tahu loh. Cuma Itu di kejadian bos aja ini. yang lebih tahu, bener. Ini Tapi memang kan jadinya menguatkan kalian bertiga Dan itu pastinya. jujur, itu juga pada saat Lu itu mau nikah, dia mau nikah. Oh, mau nikah. Dia Jadi mau bakar juga. kejadian itu adalah 30 September. Kejadian 30 September. Mau nikah. Tanggal?
Gue nikah tanggal 12 Oktober. Jadi 12 hari sebelum menikah kejadian itu. Bakar dulu. Ya Allah ya Robbi. Dia kesini. Kalau Mas Eko kenapa sih? Di sini, tapi alhamdulillah gue nggak ada bekas. Aduh, kalau inget itu berasa banget deh. Berasa banget gitu yang namanya berjuang ya, berkorban gitu berasa banget. Ono kan. Jauhan. Udah jangan usap. Gua kalau diusap-usap bukannya sedih, ngerasa kayak anak kucing. Aduh. Tadi nyeritainnya nyuruh sedih. Gila, kita dari tadi berdua ya. Perasaan nggak ngapa-ngapain. Emang yang tua kurang ajar nih yang ngajarin. Emang dari dia. Tapi di grup emang paling tua. Lu yang paling konyol dia doang. Oh dia. Kita Mas. Wah. Tapi bedanya lumayan jauh ya Mas Parto. Jauh. Mas Eko jauh 10 tahun ada ya? Iya 10 tahun kurang. Iya. Ya benar. Lo sekarang usia berapa Ki? Hah? Usia? Yang 52. Iya. 52 Eko? 39. Nah yang bener lah. Lu 50. 49. 49. Mas Parto 52. 10 tahun. Lu mau 9 saya. Aduh. Tapi kita kangen loh sama Patrio waktu zaman mereka punya karakter masing-masing. Iya. Mas Eko Lucu-lucu. tuh ada Mbah Mbak Sastro. Benar. Terus juga ada Isabella. Ya, Wan Hussein. Wan Hussein mah Pak ini. RT. Wan Hussein mah Mas Akri. Kalau Mas Parto jadi Pak RT sama Pak Pak RT. Bambang. Bang. Nanti kita nostalgia ya. Bener. Saat mereka memainkan karakter langsung. Ya, shot. Hey! Wah, lu kaget lu. Apaan sih? Ya gua ngetes jantung. Ini di Oke Bos ada ngetes jantung. Oh gitu ya? Iya sebelum iklan. Udah baca dong di kontrak, ada pasal. Untung lu Gigi nggak di sini. Kalau nggak kan gue takut. Dan kemana tetap di Oke Bos. Iya Bos. Kita kembali lagi di Oke Bos. Iya Bos. Nah, Mana coba. ayo dong, aku pengen yang denger lagi. karakter itu coba. Pick. Iya dong. Apa? Mbak Sastro. Kalau Mas pasti. Fatur kan yang biasa. Halo, siapa ya? Abang-abang ya? Iya. Di tengah-tengah Mbak Sastro, tiba-tiba datang Wan Hussein. Wan Hussein. Assalamualaikum. Apa kabar? Iya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Pak RT masuk nih Pak RT. Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah si Pak Nusen wis udah di sini nih. Ah, iya. Lagi ada acara apa ini? Acara kematian. Loh, kok Lu tau nggak ya? Gue punya cerita ya. Itu kan acara ngelaba 13 tahun stripping setiap hari. Lu tau nggak apa yang terjadi? Gue selalu kalau syuting selalu gembira. Karena apa? Karena kalau dia ngelawak berdua yang ketawa gue. Gue sama mohon maaf sama senior dulu ya kan masih junior gitu. Selalu diomelin. Mas Eko kalau ngelawak itu jangan ketawa. Yang ketawa tuh harusnya penonton. Gue bilang rugi. Orang gue temennya kenapa gue nggak boleh ketawa? Gue bilang. Dan gue baru nyadar sekarang. kok buat Iya, ngibur bener Eko doang. serius. Baru nyadar sekarang ternyata gue ngelawak buat Eko doang. Lucu. Tapi bener mereka lucu berdua. Coba dong ngobrol dong. Coba ngobrol. Lucu loh. Coba deh, gue nonton deh. Ya. Enggak dong, ikut dulu dong. Kan gue mau, iya. Assalamualaikum. Tadi dulu. Abos, Mas Eko nggak bisa jadi penonton. Penonton masih covid. Ntar kalau covid udah nggak ada ntar ada penonton. Abos, mendingan bagaimana kalau kita reka adegan sketsa yang lucu buat mereka? Sketsa siaran radio kita. Ya, Iya. sketsa Ini dong, radio kan begini. pakai enggak ini Ceritanya ada apa? pakai Ceritanya visual buildingnya harus ada. Widih. Kurang enak. Kita iyain aja takutnya minggu depan udah masuk lagi. Ayo, masuk honor. Masuk Oh honor. iya benar, masuk honor dong, jangan itu dong. Ayo dah. Ayo, Gimana? Siap. Mana? Hayu-hayu pada kemana? langsung aja lah. Sekarang hayu-hayu udah cek pulang Udah gua. duduk aja deh. Dia suka improve sendiri sih ya. Udah duduk. Aneh. Nggak, Kita reka. siaran di radio itu dengan beberapa action duduk gini. Duduk dan tahu nggak? Dulu Penontonnya duduk. pada saat siaran itu kita malah penonton bayar. Ya. Mau datang. Di radio. Jadi kita Jadi duduk kita di atas, nah penonton di sini. nonton di sini dan mereka Kita- yang masuk itu Kita bayar. ada 4 segmen. Begitu satu segmen kelar, out. Ganti. Soalnya pada ngantri. Mereka bayar terus. Bayar. Berapa tuh dulu bayar? Bayar. 2.000. 1.000. Ya 2. Wah, berarti lu ngaku. Berempat 2.000. Apa udah nuduh aja. Udah Berarti nuduh aja. nyatot deh. Tuh kan. Berarti kalau Orang sekali dari siaran 4.000 dia 2.000. Berarti yang nyatut lu. Itu kan 2.000, lu bilang 1.000.
aslinya kan gua kan bagian keuangan. Iya dia Ini keuangan. yang kagak bayar kan dari keluarga ibu lu. Masuk Kalau waktu. sekali siaran dapat berapa biasanya? Oh, tapi Woi, alhamdulillah, gede. jadi kita gede dulu ya, bener itu loh. Udah dapat Dulu- mobil. Kalau sekarang kan manggil anak alay segala macam kita yang bayar. Iya. Dulu mereka nonton kita dibayar. Karena dianya pengen hiburan juga. Satu pengen hiburan, kedua memang dulu kita idola mereka. Iya, betul. Coba dong, coba. Belum jadi di siaran nih, coba dong nih. Iya coba. Oke mulai ya. Apaan? Siaran. Halo, ini siapa ya? Bisa bicara dengan Wanusen. Oh, apa kabar? Kabar baik. Oh, alhamdulillah. Kan belum ngomong. Terus aja kan juga mati terus. Orang dia belum dijawab. Ayo, Ya, Anuse. apa kabar Wanusen? Alhamdulillah, kabar ana baik. Nah, aku datang kemari sama Pak RT. Nih Pak RT-nya ada ya. Alhamdulillah. Wan Hussein kabarnya gimana? Baik. Bah, Eh? ini saya datang sama Isabella ini. Oh, jadi dua ya. Oh, jadi dua ya. Isabella, mana Isabella? Ya, dulu Isabella modelnya Isabella. itu kayak cong-cong gitu. Ayo ngomong Isabella ini Ya, udah Pak. Lu lebih menguasai dia waktu itu. Oh, sekarang udah enggak, Oh, enggak ya? udah alim gitu. Tapi inspirasi karakter itu dari mana Ya sih? jadi gini ya, di radio kan tadi yang Mas Parto bilang 4 segmen. 4 segmen itu artinya 2 jam loh hampir. Jam. Nah kalau 2 jam kalau kita bertiga aja kan itu boring. Ganti-ganti Jadi karakter. kita ganti-ganti karakter. Misalnya contoh bisa tiba-tiba dia bisa jadi Kang Usep ya, dia orang Sunda gitu Kang ya. Usep gimana Kang Kumaha Usep? kabarnya Kang Usep? Alhamdulillah, Daramang. Jadi anak Sundanya Sunda Banten. Aja ulah gitu, tampilin gua aing. Iya. Kadang-kadang kita suka ngerjain kayak tadi nih. Isabella ada Mbah nih. Belum keluar, panggil lagi siapa gitu ya. Oh, ada Eko, bertiga dia ngomong Ada sendirian. Madura, Masih kadang di- kala. iya. Sampai anda ngerti sama saya. Isabella ngobrol sama Isabella. Oh, jadi satu orang bisa 3 karakter gitu ya, dikerjain. Kelibet dong, kebelibet ya. Iya. Ada suara gede kayak Parto pakai suara Pak Bambang. 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 Pak Bambang, sehat Pak Bambang? Alhamdulillah. Ini siapa itu ya? Nah, tuh. Dulu dia ngambil contoh Pak Sudarmono ya kalau nggak salah ya. Bukan. Oh iya iya. Iya, Pak Sudarmono. Tetangga sebelah. Iya, udahlah. Ngasih contoh tetangga sebelah. Iya. Yang maling ayam itu. Kalau banyak, jadi kita dapatnya dari mana-mana supaya orang nggak boring gitu ya. Radio. Dan orang kalau yang berangkat dari radio, daya imajinernya tinggi banget gitu ya, daya imajinasinya tinggi banget. Dan kita memang ditungguin waktu itu sehingga kita ngerasa tuh mood kita tuh kepancing karena penonton itu bener-bener wah sampai di rolling gitu loh. Sampai wah hari ini Jadi selesai. seru banget gitu ya? Jam ini iya seru dan waktu itu Eko masih ya gimana masih SMA ya. SMA. Muka-muka SMA gitu. Tapi hebatnya mereka tuh Gue SMA dulu masih pakaian abu-abu. Kayak abu-abu. Tapi hebatnya mereka itu udah 26 tahun Patrio berkarir. Wah, 26 tahun. Dan mereka masih sehat, mereka masih akrab terus. Dan kita lihat transformasi dari Patrio 26 tahun. Ini dia, looking to visual. Sumpah ya, ini paling ganteng Mas Akri kalau gue bilang. Iya. Paling ganteng lu Mas Akri. Pada belah tengah semua. Ntar dulu gue mau tanya, Pak itu Parto kayak pohon singkong kok. Siapa Di mana nih? Oh, Mas Eko paling kiri. Nih di Ah, studio tuh, nih. Iya, paling kiri. Tuh paling imut ya, masih muda ya. Ya. Oh iya. Masih muda banget sih Mas Masih Eko ya. muda banget iya. Belum merit itu. Eko Patrio jadi orang Madura. Ini ngelaba nih udah ada Oh acaranya. yang tadi diceritain. Arte nih. Ini Mas Akri. Ya. Iya. Tapi Loh ini kan siapa emang tadi? Nah, ini Kayak dokter Tirta ya. Ini udah lumayan nih, udah punya duit nih, Ya. udah punya duit. Ini udah tahu makan enak. Jadi kemarin nasi bungkus bertiga. Oh ini mah udah ini ya. Udah, ini mah udah Udah kemariin. lumayan lah, udah punya duit nih ini mah. Mau udah punya tanah banyak nih. Mobil sama Belum di rumah. DPR juga. Udah deh. Belum. Bantu masang pondasi waktu itu. Tapi selama ngelaba kan hampir 13 tahun tuh. Itu kalau misalnya, ya kan namanya juga kita suka kadang lawak ya. Terus kalau nggak lucu, Pernah penontonnya nggak ketawa gitu. 2 kali. Ya. 3 kali. Satu kekurangan umur, satu kelebihan umur, satu orang lagi pada teler. Jadi nggak pada nggak Kekurangan ketawa. umur gini. Manajer kita, Mas, acara anak ulang tahun. Oke, di mana? Di satu kafe gitu ya. Oke, kita datang ke sana. Begitu ketemu orang tuanya kan. Wah, pas Anak saya ini kalau nggak mau dirayain kalau nggak ada Patrio. Akhirnya ya kita panggil Patrio, dirayain. Ayo kita ke ini. Begitu kalau kita lihat
anak TK sama babysitternya doang. Ada kali 15 orang ya anak TK ya. Itu bapaknya kali yang pengen datengin Iya, Pak bapaknya. Trio. Anak TK. Terus yang itu, yang usianya yang di atas kita. Enggak, yang Ada anak lagi TK tadi. anak TK di antaranya babysitter, udah kita ini ngelawak apaan nih kan biasanya kalau prolog Eko dulu. Udah kita langsung bertiga aja dah. Masuk bertiga udah kita di mic. Jadi kita lagi gini si Akri digoyang-goyangin. Anak-anak. Jadi ada yang minta tiupin balon. Iya benar. Kita lagi ngelawak. Digoyang-goyangin sama anak TK. Kalau yang lebih usianya lagi ada tuh, benar. Manajer. Ikatan Ya udahlah, salah satu ikatan alumni notaris Ah Indonesia. ya, benar. Ikatan alumni Alumni. notaris Indonesia. Datang tuh. Saya udah bawa gitar. Acaranya di HI. Keren dong. Nggak taunya begitu kita datang dia sistemnya duduk. Round table. Udah itu ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai bantu alat dengar gitu kan. Loh, acaranya di mana Mas? Panggungnya kecil. Iya bang. Iya. Udah gue udah bawa gitar. Eko, kok lu duluan Eko udah. Begitu Eko naik, kita kan mau nggak mau bergabung sama itu kan. Begitu Eko lagi wah jok, manggil cucunya. Iku sopo sing pidato. Jadi nggak ada yang ngerti. Ya, tapi kan kalau kita ngelawak kan kadang kita ya tergantung audiensnya juga. Audiens ngaruh. Ya, salah. Ngaruh banget. Tapi biasanya kalau di antara kalian yang bikin yang motor Materi. untuk Skrip, ya. ya bikin materi siapa? Atau udah bisa spontan aja? Nggak, gini, kita tuh kalau untuk materi bertiga ya, kita kadang-kala, nah inilah bedanya komedian dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan jadi industri ya, jadi ada skrip udah main gitu. Kalau dulu mah kita bedah naskah, ada namanya bedah naskah, itu 2 hari berturut-turut untuk syuting 2 episode, ya kan? Ini debat nih, debat segala macam, udah clear, udah syuting gitu loh. Biasanya di ending kita berantem. Dan biasanya Closingnya apa nih gitu? Endingnya apa itu nih? karena menurut kita Punchline. ending itu paling Iya. lucu, punchline-nya. Punchline, bener. Berantemnya di endingnya doang. Atas-atasnya bodo amat kita bisa improv. Cuman endingnya Kan apa? tusuk-tusukan tuh lihat aja Pak. Contohnya gini ending yang menurut gue masih ingat banget. Ceritanya maling kundang. Terus kan biasanya endingnya jadi batu. Ini enggak. Begitu anaknya dikutuk, aku kutuk kau sama ibunya jadi batu. Kagak jadi-jadi. Kok bisa nggak jadi? Nggak taunya anaknya masih jadi kuli. Bu, ini saya bu. Dan itu Abos nonton ngelaba nggak? Nonton. lah. Kelapa Sing nonton. SD ya Pi? SD apa SMP? SD. SD. Gue SD. Dan juga nanti kita kangen-kangenan. Ya, kita nostalgia saat mereka di ngelaba. Ini kan beda tadi waktu mereka siaran, waktu mereka ngelaba. Mereka kan main ngeplay di sini bertiga jarang-jarang nih. Penasaran kan? Iya. Iya. Wah, pengen ikut. Mau juga mau ikut. Ayo mau ikut. Ya, jangan jauh-jauh ya, bener. Gue ikut sama anak gue ya, kecengklak apalagi kayak lu tadi baru. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Kembali lagi di Oke Bos. Iya bos. Ini seandainya apabila ada satu stasiun TV yang memang menginginkan kalian bertiga kembali. Ada acara lagi. Gimana nih? Nggak kirain ini bikin Dami bikin program baru loh sebenarnya. Oh iya, Gue tadi berharap. nama manajer gue gitu, gue kira ini Program baru gimana masa tiap hari kita wawancara mulu ini. Emang nggak ada keinginan kalian gabung Iya, lagi? gabung lagi memang mah seru. udahlah gue mah sekarang udah mungkin ya kalau sesekali ini. Tapi nggak pengen jadi. Oh enggak, dalam setiap doa saya 5 waktu ya, sholat 5 waktu, di dalam itu ada doa untuk Patrio. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kita selalu bisa gabung lagi dan kita bisa memberikan yang terbaik buat penonton di rumah. Selalu ada doa itu. Kita sebetulnya kangen banget bahwa Patrio itu rumah kita. Rumah kita itu sudah lama kita tinggal. Andai kata wujud dari rasa syukur itu kita punya, kita kembali ke dalam rumah itu dan di rumah itu kita bersih-bersih lagi yang kemarin bocor atau apa, itu lebih merasa apa namanya bangga gitu bahwa kita punya rumah tetap kita rawat sampai akhir hayat gitu. Di satu sisi orang bilang, oh Haji Akri sekarang udah hijrah nggak mau ngelawak lagi. Di Talim sering saya jawab bahwa dunia lawak itu bukan dunia hitam dan nggak ada peran-peran yang menyesatkan atau bermaksiat, nggak ada di sana gitu pribadi saya. Kenapa kok sekarang Akri kok udah ya, jarang di TV, orang bilang gitu. Kenapa Akri kok jarang ngelawak? Bukan jarang ngelawak, bukan karena udah hijrah, nah bilang. Bukan. Kenapa saya nggak ngelawak? Karena emang jarang diajak. Ya udah, jadi artinya intinya kita benar, kita pengen tiga ya gabung lagi, bukan nostalgia ya, tapi benar profesional dan sebagainya. Banyak pihak-pihak broadcast nawarin kita, cuma
Selalu dia melihatnya ngelaba. Kan kita juga pengen ada pembaruan, kekinian dan sebagainya. Tapi memang ngelaba itu kuat banget nih. Kita sekarang nostalgia ya. Nostalgia untuk ngelaba. Nih, lo kayak gitu Bitsor. Oh, Raffi niru itu ya. Tapi anak itu rupanya baru gua tahu. Siapa itu, Bang? Rupanya itu Raffi Ahmad. Tapi yang satu mah Oni tuh ya kayaknya. Iya. Tapi ini satu pertanyaan terakhir. Jadi, Patrio bubar atau tidak? Tidak, dan insya Allah lah. Ya pokoknya kita... Kurang seru, percawaannya serius banget. Juga tidak. Ya gitu dong, serem. Tidak. Bareng. Iya dong, coba. Biar bareng. Satu, bareng ya. Tar dulu. Lu dorong-dorong gue, emang lu kira gue truk apa didorong-dorong? Patrio, jadi jawab yang jujur. Patrio bubar atau tidak? Tidak. Pakai tangan dong. Pakai tangan. Patrio tidak bubar. OPJ bubar atau tidak? Tidak. Ya udahlah. Mudah-mudahan. Apa ya? Oh, nggak apa-apa. Itulah sulit ketemunya jawabannya di situ. Kenapa Patrio nggak? Karena masih di situ. Gitu. Ya udah, mudah-mudahan Mas Parto sehat, Mas Eko sehat, Amin. Mas Akri sehat. Amin. Dan pastinya selama dari mereka berkarir sampai sekarang, kita mengucapkan terima kasih karena kita sangat terhibur dengan Mas Parto, Mas Eko, dan Mas Akri. Mudah-mudahan persahabatan kalian selalu bisa sampai akhir hayat dan juga niat kalian untuk menghibur selalu juga mendapatkan berkah dan barokah untuk semua. Amin. Sebelum pamit, Vicky akan memberikan kenang-kenangan untuk Mas Eko, Mas Apa Parto, tuh? dan Mas Akri. Ini Vicky yang mau ngomong? Iya. Sorry dong, ada kapas nggak? Panas. Ini Vicky yang mau ngomong. Iya. Pinjem helm dong. Tawuran. Apa sih Tok? Masa mau pinjam? Iya. Hei komunitas. Hei komunitas. Filosofi. Edukas. Salam respect kita. Sayang selalu untuk ketiga legend. Legenda dunia lawak kita. Tepuk tangan yang hangat untuk Patrio. Leave the shoes on my door like the car here. Ini yang selalu disampaikan oleh Axl Rose. Sewaktu dia melaksanakan konser bersama White Lion. Guns N' Roses. Enggak, sekarang udah White Lion. Beda. White Lion itu suaminya Ayu Asari, namanya jadi Ayu. Oh iya. Ayu Asarinya udah MDM lagi. Di dalam hidup, kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi esok dan akan datang. Bunga yang tumbuh di taman tidak pernah engkau bisa gambarkan betapa indahnya kesempurnaan di dalam kehidupan. Hilangnya gendang skorpion masih menjadi tanda tanya para protokoler elit-elit politikus yang dibahas di kota Beijing. Bentar, sebentar ya, Pi. Mau nanya, mohon maaf ya. Ini ada segmennya ini ya? Ada. Ratingnya bagus nih yang ini. Sorry itu kalau ada orang itu survei minute by minute-nya keren yang ini. Makanya ditaruh di title. Kisah mereka menggambarkan kepada kita di dalam hidup. Halo? Vicky lagi ngomong dulu, biarin. Kayak orang ditunggu mau ditangkap. Ngomong langsung dijawab. Kisah mereka menggambarkan kepada salah satu kutipan dari Napoleon Bonaparte yang dia sampaikan secara seksama sebelum menemukan Pemda Tulungagung. Dia berkata bahwa janganlah kalau berdiri di belakangku karena kalian bukan sebagai pengikutku. Dan jangan kau memberanikan diri untuk berdiri di depanku karena kalian juga bukan pemimpinku. Tapi berdirilah di sisi di sebelahku bersamaku seperti Patrio karena kita adalah saudara. Terima kasih. Saudara. Mas, kenapa? Kalau ada masalah, silakan telepon di sini. Udah ngomongnya apa belakangnya cuman gitu doang. Intinya yang dia omongin cuman intinya kita lah saudara gitu doang. Nah, terima kasih buat Mas Eko, Mas Parto, Mas Akri. Kalau gua sih dibohongin sama dia udah biasa ya. Ini orang tua apalagi dia. Dia dari tadi bilang, ini
ngomong apa sih? Iya, cakep bahasanya, jangan kau ada di belakangku karena engkau bukan pengikutku. Gue bilang, jangan kau juga berada di depanku karena aku kealingan. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Iya bos.